Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan sebuah kultum yang berjudul Tips Mengatasi Kegalauan. Kita pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, kebingungan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah saudaraku, bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada kedua keadaan. Keadaan yang pertama, karena ada sebab. Biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu, terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia, entah itu berupa harta, ataupun berupa kedudukan, ataupun juga berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak akan bisa mendapatkannya. Hati kita sering gundah, gulana, dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian orang yang terlalu menginginkan dunia. Biasanya dia akan cepat galau, dia akan cepat gundah, gulana. Maka dari itu jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mangkanat dunya hammadu farraqallahu alaihi amra." Yang artinya, Siapa yang keinginannya terbesar adalah dunia, Allah akan cerai beraikan urusannya. Kemudian waja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Kemudian waja'ala faqrahu baina ainaihi walam ya'tihi mid dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Berikut hadis riwayat Tirmizi. Maka ini adalah merupakan akibat daripada terlalu kita mengharapkan dan menginginkan isi dan seluruh dunia ini. Akhirnya seringkali hati kita ini akan merasa galau, gundah, dan merana. Ada lagi galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hari itu kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi sih? Berikut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa, atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita sedih, galau, gundah, gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana, dan yang lainnya. Seperti apa sih obatnya ketika terjadi seperti itu? Tentu kita obati dengan banyak istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat daripada dosa-dosa yang kita perbuat atau dosa-dosa yang pernah kita pikirkan yang sebelum terjadi. Maka banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak memohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itu, insya Allah hilanglah kegalauan tersebut. Apa yang akan kita lakukan ketika kita galau? Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah, karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itulah hati menjadi tenang, tentram. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillah ta'mainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hati menjadi tentram dan tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 13-28. Kemudian yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran adalah obat yang ada di dalam hati. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayuhan nasu qad ja'atakum mau'izatam min rabbikum wasifa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim, yang artinya wahai manusia telah datang kepada kamu peringatan dari Robbmu dan penyembah apa yang ada di dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang dari kesimpulan itu tersebut yaitu berarti Al-Quran adalah penyembuh. Sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit hati yang ada di manusia. Maka Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyembuh apa yang ada di dunia, yang ada di hati. Maka di saat itu kita bisa banyak membaca Al-Quran, men- men- mentadabburi Al-Quran, insya Allah dengan cara seperti itu hilanglah kegalauan kita. Kemudian cara yang ketiga adalah banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengingat sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita berusaha untuk ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana. Kenapa? Tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Apa yang terbaik dari sisi Allah itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. Kemudian yang cara keempat adalah jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, jangan sesekali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Mengapa? Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihi alaihi salatu wassalam. Maka ia berkata, innama asku basi wahujani ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Yusuf. Saudaraku sekalian, maka dari itu maka dari itu di saat kita ditimpa kegalauan, gundah, gulana, segera kita obati dengan hal-hal seperti itu yang ada empat cara. Yang pertama adalah banyak berzikir kepada Allah, memperbanyak baca Al-Quran, kemudian banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat dan terakhir adalah jangan mengadu kepada manusia. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita yang tenang dan tentram dengan obat yaitu membaca Al-Quran, obat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kultum hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.